tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tenang bersamamu Bapa, karena kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kami akan melihat pemeliharaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Selama kami berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kami tidak akan pernah kekurangan. Selama kami berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kami, sampai anak cucu kami, semuanya dalam pemeliharaan, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Artinya Tuhan, yang akan kami lihat adalah hidup kami diberkati, yang akan kami lihat adalah pekerjaan bisnis kami diberkati, bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu. Kami doa Tuhan, biar kiranya Tuhan pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan, boleh menyenangkan di hati-Mu Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ketika pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada berkat. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada sukacita. Di mana ada hadirat Tuhan, di situ ada mujizat yang pasti kami terima. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan iman, dimanapun kami berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung live streaming Tuhan, doa kami Tuhan, siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami siap, kami rindu untuk yaitu Tuhan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan, Tuhan yang jamah hati kami Tuhan, berikan kami hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Kami berdoa biar kiranya Tuhan benar-benar hati kami adalah hati yang siap untuk terima benih firman Tuhan. Karena ketika yaitu Tuhan hati kami siap terima benih firman Tuhan ditabur, benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang di luar sana akan melihat ada image Tuhan melalui kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh jadi berkat buat banyak orang. Bahkan kami doa hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan firman Tuhan, urapi Tuhan, sucikan, layakkan, tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, hamba-Mu ini terbatas Tuhan, hamba-Mu ini penuh dengan kekurangan, hamba-Mu ini Tuhan tanpa Engkau hamba-Mu gak mampu Tuhan. Oleh sebab itu kami doa, jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Karena kami percaya Tuhan, sekalipun hamba terbatas, sekalipun hamba gak mampu Tuhan, tetapi ketika ada di tangan Tuhan, Tuhan sanggup bahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga saat sore malam hari Tuhan, semua yang hadir, semua yang hamba Engkau percayakan untuk dilayani, semuanya pulang pasti diberkati Tuhan. Berbicaralah Tuhan, setiap kata kalimat isi hati Tuhan. Isi hati Tuhan pasti memerdekakan setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Pak Saudara. Terima kasih buat worship leader, sehingga pemain musik serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar nih Saudara, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita, dan di mana ada sukacita Tuhan, di situ ada senyuman di wajah saudara. Coba sama-sama saudara berikan senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal saudara kiri kananmu, yang di bawah, yang di atas, boleh berikan senyuman kanan kiri, walaupun pakai masker kelihatan dari mata saudara. Dan saya percaya sekali lagi saudara, sukacita Tuhan akan tetap ada bagi saudara dan saya. Amin. Haleluya. Dan masih suasana tahun baru Imlek saudara, saya mengucapkan selamat tahun baru Kyonghi saudara. Doa saya tahun yang baru ini semakin hari saudara semakin diberkati Tuhan. Amin. Mungkin ada yang bilang sama saudara, Pak Pendeta, ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta, katanya Pak Pendeta di tahun ini Pak Pendeta saya kurang bagus peruntungannya Pak Pendeta. Ada yang bilang Pak Pendeta sama saya, di tahun kerbau ini Pak Pendeta, sepertinya Pak Pendeta saya kurang yaitu bagus berkat rezekinya Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, berkat kita, saya mau bilang bukan ditentukan oleh mau tahun apa kek, mau tahun apa sekarang? Nah, saya lupa. Kerbau, mau tahun kerbau kek, mau tahun kucing kek, tahun meong kek. Saya mau
Saya mau bilang berkat kita bukan ditentukan oleh tahun-tahun itu saudara. Tetapi berkat kita berasal dari kerajaan sorga. Amin. Dan kabar baiknya kerajaan sorga berkatnya tak berkesudahan. Artinya apa? Selama hidup, selama tahun-tahun kau hidup dalam Tuhan, berkat Tuhan terus tidak berkesudahan, terus berkelimpahan dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku selalu diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga selalu diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, langsung saja saudara. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita saudara. Puji Tuhan, hari ini kita balik lagi jam tayangnya saudara. Jam 6 saudara. Biasa saya jam 8 firman Tuhan sebelum bobo saudara. Jangankan saudara, saya aja khotbah pengen bobo gitu saudara. Tapi puji Tuhan, sekarang semangat buat Tuhan. Yuk, yang bawa Alkitab, Alkifon juga boleh. Saya mengucap syukur tadi udah mendung banget, saya sampai doa Tuhan jangan hujan Tuhan. Karena saya tahu Valentine begini banyak jomblo-jomblo itu menangis kalau hujan. Iya, baik. Kalau malam minggu yang lain kan mereka berharap hujan. Tapi kalau Valentine hujan saudara mereka sedih. Kenapa? Karena hujan 1% cairan, 99% kenangan katanya saudara. Yuk, Alkitab, Alkifon sama-sama dengan iman percaya sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Tema khotbah saya saudara sesuai dengan hari ini saudara, true love according to the Bible saudara, atau bicara tentang cinta sejati yang berdasarkan firman Tuhan, atau bicara tentang cinta sejati, kasih yang sejati yang Alkitabiah. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ayat pembuka kita saudara. Yuk, 1 Yohanes pasalnya yang keempat kita baca saudara ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 ayat saja sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7 sampai ke-8 yang sudah di sana bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia apa? Sebab Allah adalah, sekali lagi saudara ayat yang ke-8, barang siapa? Ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih saudara. Hari ini sekali lagi hari Valentine. Saya mau bilang Valentine bukan cuma yang udah menikah boleh merayakan. Bukan cuma yang punya pacar yang boleh merayakan. Yang jomblo juga boleh merayakan. Amin. Banyak jomblo ternyata di sini. Saya cuma panting sedikit itu saudara. Iyalah. Karena sekali lagi jomblo juga ya itu kan harus tetap merayakan hari kasih sayang saudara. Karena saya mau bilang saudara jomblo-jomblo jangan sedih. Jomblo itu free. Free hatin. Tapi kalau saya ingat Valentine saudara, saya sempat kesel sama Valentine. Kenapa? Karena saudara saya dulu bukan di sekolah yang biasa. Karena teman-teman saya sekolahnya SMA, saya STM. Mereka sekolah SMA, waduh romantis saudara. Ada Dilan dan Milea, ada Cinta dan Rangga. Yang tahun 45 ada tuh Galih dan Ratna saudara. Ada gitu kisah cintanya, makanya lagunya kan kisah kasih di sekolah. Dengan si dia, masa-masa paling indah, masa-masa di sekolah. Itu mereka yang sekolah di SMA. Nah saya STM. Iya, STM mau nyanyi apa? Kisah kasih di sekolah. Dengan siapa? Orang gak ada ceweknya. Isinya cowok semua. Oh kasihan, ketawa lagi terus penderitaan pendeta saudara. Saya mau bilang saudara, bicara tentang cinta, bicara tentang kasih saudara, setiap orang membutuhkan yang namanya cinta. Bicara tentang kasih, bicara tentang cinta, setiap orang membutuhkan yang namanya kasih, membutuhkan yang namanya cinta saudara. Mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, setiap orang butuh yang namanya cinta saudara. Bahkan bicara tentang cinta, saya mau bilang saudara, seharusnya saudara dan saya mencatat di sini saudara, sebagai anak Tuhan, harusnya kita adalah orang-orang yang paling mengerti tentang cinta sejati saudara. Sekali lagi, bicara tentang cinta sejati, bicara tentang yang namanya kasih yang sejati. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, harusnya kita adalah orang yang paling mengerti tentang cinta, tentang kasih. Kenapa? Karena Alkitab saudara dan saya, kalau diambil intisarinya, saya mau bilang saudara, isinya tentang kasih. Sama-sama bilang sama saya tentang kasih.
Sama-sama bilang sama saya tentang cinta Tuhan. Amin. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan saudara, Tuhan ciptain langit dan bumi, dasarnya adalah kasih. Tuhan ciptain manusia, saudara dan saya, dasarnya adalah kasih. Tuhan datang ke dunia, lahir jadi manusia. Tuhan mati di atas kayu salib berkorban. Tuhan bangkit, naik ke surga, kasih Roh Kudus. Tuhan siapkan tempat yang terbaik. Bahkan Tuhan akan kembali pada kali yang kedua. Saya mau bilang saudara, dasarnya adalah kasih. Bahkan Tuhan berkata bahwa hukum yang paling utama dan yang terutama adalah apa? Kasihilah. Oi, Kristen bukan sih? Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kemudian kasihilah sesamamu. Jadi sekali lagi saudara, dasarnya adalah bicara tentang kasih saudara. Bahkan di Alkitab saudara dan saya ada 546 kali kata love, kata kasih itu disebutkan saudara. Bahkan bicara tentang kasih, kasih dalam kekristenan bukanlah sebuah anjuran, bukanlah sebuah saran, tetapi sebuah perintah. Sama-sama bilang sama saya, perintah. Amin. Coba kita buka Alkitab kita saudara, yaitu di Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 12. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-12. Boleh munculkan di layar saudara. Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita akan baca saudara ayatnya yang ke-12. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Inilah, yaitu apa? Seperti sekali lagi, inilah apa? Stop sampai di situ saudara. Sama-sama bilang sama saya, perintah. Amin. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang yang namanya cinta sejati, ketika bicara tentang yang namanya kasih sejati, harusnya sebagai anak Tuhan, kitalah adalah orang-orang yang paling mengerti tentang yang namanya cinta, tentang yang namanya kasih saudara. Tapi sayangnya saudara, banyak anak Tuhan hari-hari ini saudara mengalami yang namanya pemahaman yang keliru, memiliki yang namanya pikiran yang keliru, pemahaman yang keliru tentang yang namanya cinta sejati, tentang yang namanya kasih sejati, saudara. Itu kenapa saat ini di hari Valentine, hari kasih sayang, hari di mana jomblo-jomblo bersedih, tetapi jomblo di dalam Tuhan bersuka cita. Amin. Siapa yang suka bahas jomblo? Kenapa? Karena jomblo itu adalah, saya mau ngomong tapi nggak enak. Iya, kalau orang dunia bukan saya ya. Jomblo itu jadi sasaran bully. Kasihan ada yang bilang, ih lu jomblo, gak ada tempat untuk bersandar. Lu butuh bahu bersandar, gak punya, lu bersandar aja di bahu jalan. Kayak gitu katanya saudara. Kasihan banget saudara. Yuk, kita akan sama-sama belajar saudara. Apa yang Alkitab katakan tentang cinta yang sejati saudara. Yang pertama saudara, boleh munculkan poinnya saudara. Bicara tentang true love berdasarkan Alkitab atau Alkitabiah. Yang pertama bicara tentang cinta sejati adalah cinta yang tak bersyarat. Sama-sama bilang sama saya, tak bersyarat. Sama-sama bilang sama saya, tak bersyarat. Amin. Unconditional love. Roma pasalnya yang kelima ayat 8. Roma pasalnya yang kelima, boleh munculkan ayatnya. Roma pasalnya yang kelima, kita akan baca ayatnya yang ke-8. Saudara, Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8. Sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3, ya. Akan tetapi Allah apa? Menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Sekali lagi 3, ya. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya. Kata kasih-Nya di sini bahasa aslinya menggunakan kata agape, saudara, tanpa syarat kepada kita oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Kita masih berdosa. Dosa, saya mau bilang saudara, adalah sesuatu yang membuat saudara dan saya nggak layak di hadapan Tuhan sebenarnya. Dosa sebenarnya adalah sesuatu yang membuat saudara dan saya memiliki jarak dari Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan kasih-Nya tak bersyarat. Tuhan kasih-Nya unconditional love saudara. Itu kenapa? Sekalipun dosa menghalangi hubungan saudara dan Tuhan, saya mau bilang saudara, Tuhan datang dan Tuhan mengasihi saudara.
Amin. Mungkin saudara sering dengar tentang ini. Mungkin saudara sering dengar bicara tentang pendeta, bicara tentang kasih Tuhan mengasihi. Tapi saya mau bilang saudara, sayangnya banyak orang ketika dia dalam posisi sadar dia berdosa, anehnya saudara, dia tahu sebenarnya Tuhan menerima dia apa adanya. Tetapi sayangnya ketika dia sadar dia berdosa, yang dia lakukan adalah dia menjauh dari Tuhan. Ketika dia sadar dia berdosa, yang dia lakukan adalah apa? Meninggalkan hubungannya dengan Tuhan. Karena dia ngerasa gak layak. Apalagi iblis dengan condemnation-nya itu saudara. Makin, oh lu gak layak di hadapan Tuhan lu. Waduh, lu udah begitu, lu udah gak pantas. Lu kalau deket-deket Tuhan lu bakalan gak diterima sama Tuhan. Saya mau bilang hati-hati, itu tipu muslihat iblis saudara. Karena kenapa? Mau seperti apapun keadaanmu, Tuhan menerima kita apa adanya saudara. Kondisi apapun engkau, ketika kau mau datang sama Tuhan, Tuhan akan bilang, kemari anakku, aku menanti engkau dengan kasih. Amin. Saya pernah bahas tentang yang namanya anak bungsu. Anak bungsu sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di luar sana. Tapi saya mau bilang, ketika dia datang sama Tuhan, ketika dia mau datang sama bapaknya, gambaran Tuhan, bapaknya nggak menolak dia, bapaknya nggak mengusir dia, bapaknya menerima dia apa adanya saudara. Bapak di sini gambaran Tuhan. Kalau saudara mau datang sama Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Kalau kau menjauh dari Tuhan, iblis makin punya kesempatan besar untuk menghancurkan kehidupanmu. Kalau kau menjauh dari Tuhan, kau akan lihat iblis bisa memporak-porandakan kehidupanmu. Tapi kabar baiknya, ketika kau mau datang sama Tuhan, saya mau bilang saudara, iblis gak berani sentuh anak Tuhan. Saya pernah kasih cerita kan, saya kasih teman saya yang namanya, teman saya kasih satu tempat yang katanya banyak setannya, banyak iblisnya saudara. Tapi karena dia dekat Tuhan, gak ada satupun yang berani sentuh dia. Padahal teman manajer hotel saya yang satu, yang mohon maaf, bisa katanya punya karunia melihat itu roh-roh alus-alus itu saudara. Iya, alus-alus. Iya, mungkin dia lihat amplas kali saudara. Halus. Iya, katanya situ banyak setan, situ banyak kuntilanak. Tapi saya taruh teman saya tidur di situ. Waktu itu saya manajer hotel. Dia tanya, ada kamar? Ada, jarang dijual. Situ. Dia tinggal di kamar itu 1 malam saudara. Saya mau bilang saudara, enggak satu pun disentuh sama yang jahat. Karena kenapa? Dia hidupnya dekat sama Tuhan. Malah saya mau bilang saudara, saya enggak takut dia diapa-apain kuntilanak. Justru saya takut kuntilanaknya dia apa-apain sama dia. Iya, tiba-tiba malam-malam kuntilanak lari, tolong. Kasihan gara-gara dia. Saya mau bilang, kalau saudara dan saya kita hidup dekat sama Tuhan, iblis gak berani dekat saudara. Amin. Iblis gak berani untuk mengganggu saudara. Karena saya mau bilang saudara, ada perlindungan. Sama-sama bilang sama saya, perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Oleh sebab itu pesan saya dari mimbar ini, ayo anak-anak muda yang sekarang lagi belajar membangun imanmu. Saya mau bilang saudara, seperti apapun keadaanmu, jangan termakan kebohongan iblis. Ketika kau mau datang sama Tuhan, Tuhan akan menerima kau apa adanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang ini penting saudara, karena sekali lagi kasih Tuhan apa? Tak bersyarat. Nah, ketika kita sadar kasih Tuhan tak bersyarat dalam kehidupan kita, kita punya tugas. Sama-sama bilang sama saya tugas. Sama-sama bilang sama saya tugas. Apa tugas kita? Shalom, kok diam semua? Hai, lapar atau bagaimana ini? Apa tugas kita? Mengasihi juga tanpa syarat. Kita udah dikasihi Tuhan ini tanpa syarat. Jangan cuma sampai di situ. Tugas kita apa? Mampu juga mengasihi orang tanpa syarat. Karena begini saudara, banyak orang hari ini saudara mengasihi banyak syaratnya. Oh Pak Pendeta, saya akan mengasihi dia kalau dia mau baik sama saya. Pak Pendeta, saya akan mengasihi dia Pak Pendeta kalau dia mau menguntungkan buat saya. Pak Pendeta, saya akan mengasihi dia Pak Pendeta kalau dia menghasilkan hepeng buat saya. Kalau nah dong hepeng, buat apa Pak Pendeta? Mantap, cuma itu yang saya tahu. Sama hatop, sama hojot, cuma itu. Saya mau bilang saudara, banyak orang hari-hari ini saudara mengasihi itu banyak syaratnya saudara. Saya mau bilang ayolah. Kita nggak pantas mengasihi dengan syarat. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih Tuhan yang cuma-cuma tanpa syarat luar biasa. Oleh sebab itu ayo, saya akan cepat saudara. Dari mimbar ini mulai hari tanamkan dalam hati dan pikiranmu. Aku harus mampu mengasihi tanpa syarat. Mau orang baik kek, mau orang jahat kek, tugas kita mengasihi saja. Karena kenapa? Tuhan sudah mengasihi kita tanpa syarat. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih tanpa syarat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.
Yang kedua saudara, apa paradigma yang benar tentang kasih menurut Alkitab? Yang kedua saya mencatat di sini saudara, boleh munculkan poinnya. Cinta sejati atau kasih yang sejati adalah cinta atau kasih yang rela berkorban. Sama-sama bilang sama saya, rela berkorban. Sama-sama bilang sama saya, rela berkorban. Coba kita lihat Alkitab kita saudara, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama, yuk 3 ya. Tidak ada untuk, sekali lagi 3 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada apa? Kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk apa? Sahabat-sahabatnya. Kita bisa lihat di sini saudara, bahwa yang Tuhan maksudkan tentang kasih yang besar adalah kasih yang mau rela berkorban. Bahkan coba kita lihat ayat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Boleh munculkan, banyak yang gak perlu lihat ayat, pasti udah hafal saudara. 3, ya. Karena, sehingga, supaya apa? Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menyatakan kasihnya buat saudara dan saya adalah dengan berkorban, rela mati buat saudara dan saya. Ganti saudara dan saya untuk menerima yang namanya maut. Saya mau bilang saudara, Tuhan sudah memberikan kita contoh bahwa bicara tentang kasih yang sejati, cinta yang sejati adalah cinta dan kasih yang rela berkorban di dalamnya. Bahkan kalau saudara perhatikan pelayanan Bapak Gembala Sidang kita saudara. Kenapa pelayanannya sangat diberkati Tuhan? Karena memang beliau melayani Tuhan dengan sikap hati sama seperti Tuhan yang mau apa? Rela berkorban, dan itu yang Tuhan mau. Itu kenapa nih anak muda, banyak anak muda yang suka hadir jam segini saudara. Yang jomblo-jomblo, para wanita yang sedang PDKT juga, para wanita yang belum menikah, mana suaranya? Shalom. Banyak juga. Saya mau bilang, kalau ada laki-laki yang PDKT, terus dia bilang cinta padamu, tetapi dia nggak mau berkorban. Saya mau bilang saudara, bilang sama dia, selamat pagi dunia tipu-tipu. Betul, maaf, saya keracunan TikTok ya. Iya, saya sekarang main TikTok. Yang belum follow. Saya cepat sekali itu. Naiknya itu followernya banyak, saya curiga itu jemaat semua itu. Saya mau bilang, kalau dia bilang cinta padamu, tetapi dia nggak mau berkorban, saya mau bilang saudara, itu tipu-tipu saudara. Karena cinta yang sejati adalah cinta yang mau rela berkorban. Kalau mohon maaf saudara, dikit-dikit perhitungan, baru mau minta, sayang jemput dong. Nggak bisa, aku sibuk. Saya nggak bisa. Maaf aku nggak bisa. Saya mau bilang saudara, artinya nggak sungguh-sungguh mencintai. Karena cinta yang sejati rela berkorban. Sayang, aku pulang gereja nih sayang. Kamu kan deket tinggalnya di Bandung, jemput aku dong. Kalau cinta rela berkorban, siap sayang, sikat. Pak Pendeta ajar salah ya. Ya cinta rela berkorban. Tapi kalau cuma rumah cuma disunter, jemput di Kelapa Gading nggak mau, langsung sayonara goodbye. Masih banyak tim saya masih pada jomblo-jomblo ada. Kalau mau silakan, lagi diskon. Iyalah, cinta yang sejati rela berkorban saudara. Nih, bukan cuma yang belum menikah, yang udah menikah juga saya mau bilang saudara, kalau cinta sejati adalah cinta yang rela berkorban. Jangan cuma waktu belum menikah rela berkorban. Pas udah nikah nggak mau berkorban. Waktu belum menikah royal. Saya mau makan apa? Ayo makan. Saya makan. Apa? Pizza makan. Jangan yang murah-murah, cari yang mahal. Aku nggak biasa. Aku kalau makan yang murah-murah sakit gigi aku. Minum. Makan ya mas. Makan. Ya. Sayang, aku mau. Saya nggak biasa belanja di warung. Aku harus belanja di mall. Oke. Tapi aku cuma beli micin. Nggak apa-apa. Tetap di mall. Masih pacaran, pas udah nikah. Udah gak ada lagi pizza, gak ada. Gak ada lagi steak, gak ada. Pokoknya paling ikan asin. Akhir bulan istri darah tinggi, oh Tuhan kenapa ini Pak? Kenapa ini Pak? Pak, jangan cuman waktu masih pacaran rela berkorban Pak.
Pas sudah nikah juga kalau bicara cinta sejati, mesti rela berkorban, Pak. Amin. Tuh yang amin paling banyak ibu-ibu. Bapak-bapak nggak rela. Saya mau bilang begitulah. Ini ibu-ibu juga ketika yang namanya masih pacaran, waduh, suami keras dikit, memang dia laki-laki sejati. Iya, suami tegas dikit, kamu jangan begitu. Wow, kamu calon pemimpin dalam rumah tangga yang luar biasa. Coba ketika suami udah jadi suami keras dikit, memang kamu laki-laki yang gak punya perasaan kamu. Kamu bukan terbuat dari debu dan tanah, kamu dari tanah sengketa kamu tuh. Jangan cuma ketawa bertobat Pulang-pulang harus ada pertobatan, amin. Saya mau bilang saudara, yes, rela berkorban. Jangan cuma waktu masih pacaran. Waduh, suami dengerin, istri ngomel. Kan memang kan wanita seperti yang saya bilang minggu lalu kan. Wanita itu memang saya pelajari, ternyata ada protein apa di otaknya, saya lupa apa proteinnya. Tadi saya udah baca, sekarang saya lupa. Kalau dokter pasti tahu nih. Jadi ada satu protein yang memang Tuhan ciptakan di otak wanita, yang memang membuat dia mampu berkata-kata lebih daripada pria. Iya, pria ternyata menurut survei, menurut penelitian, ngomongnya itu satu hari maksimal itu rata-rata itu 7.000 kata. Kalau dia agak cerewet dikit 10.000. Wanita, sependiam-pendiamnya wanita, paling dikit 20.000. Jadi kalau saudara punya istri yang lincah-lincah sedikit, yang nah itu 30.000 sampai 40.000 itu saudara. Saya mau bilang ya, dengar dulu. Ini penting tentang rumah tangga. Jangan cuma waktu masih pacaran ketika dia sayang, nggak bisa orang. Wow. Cuitannya merdu banget. Sayang, aku suka deh kamu cerewet gini. Kamu cerewet gini tuh aku jadi semangat hidup tuh ningkat sayang. Ketika udah mau nikah ketika sudah menikah nggak mau berkorban istri. Apalagi kalau misalnya pagi baru dia bicara baru 5.000 kata, terima itu 25.000 malam-malamnya saudara. Langsung oh Tuhan, Pak Pendeta kalau nggak ingat Pak Pendeta bilang firman Tuhan harus mengasihi. Pak Pendeta saya mau lakban dia punya bibir itu Pak Pendeta. Cinta yang sejati adalah cinta yang rela berkorban. Saudara ingat kisah di Alkitab? Yakub mendapatkan siapa? Ingin mendapatkan siapa? Rahel. Tidak mudah. Harus kerja berapa lama? Hitung satu-satu. 7 tahun. Kerja 7 tahun. Tetapi Alkitab mencatat 7 tahun hanya serasa beberapa hari saja. Karena begitu besar cintanya sama Rahel. Mantap sekali itu saudara. 7 tahun. 7 tahun itu kalau anak udah SD itu saudara. Tapi kerasa cuma beberapa hari karena cinta. Tapi dia lakukan karena cinta. Rela berkorban. Saya mau bilang saudara itu baru namanya cinta sejati. Ketika dia menikah. Pas dia buka cadar, ya Tuhan. Ternyata Lea. Iya, dari jauh. Laban bilang, selamat pagi dunia tipu-tipu. Kena tipu dia. Akhirnya. Tapi karena cintanya yang besar sama Rahel. Salah. Pendeta juga, enggak, saya cuma tes aja itu, cuma tes. Karena cintanya, itu sesi terakhir ini otak udah agak goyang dikit nih. Karena cintanya yang begitu besar, cinta sejatinya sama Rahel. Akhirnya dia kerja lagi 7 tahun, betul 14 tahun. Karena itu baru rela berkorban. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kau bilang cinta sejati rela berkorban. Karena kenapa? Tuhan sudah ajarkan setiap kita untuk apa? Bicara tentang cinta yang sejati ada rela pengorbanan di dalamnya saudara. Dan saya mau bilang jangan takut. Ketika kau ada rela berkorban, apalagi kalau kau lakukan semuanya di dalam Tuhan. Tuhan akan melihat itu saudara dan Tuhan gak mau berutang. Tuhan pasti berkati hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cinta sejati adalah cinta yang mau rela berkorban. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Kita harus cepat saudara. Yang terakhir. Pemain musik boleh siap-siap saudara. Apa yang merupakan paradigma yang benar? Alkitab katakan tentang cinta yang sejati. True love. Yang terakhir bicara tentang apa? Cinta sejati adalah cinta yang ada di dalam kekudusan. Sama-sama bilang sama saya dalam kekudusan. Sama-sama bilang sama saya dalam kekudusan. Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8 yang kita baca tadi saudara. Yuk. Pemain musik boleh siap-siap. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-8. Yuk yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ya. Barang siapa sebab
Sekali lagi, 3 ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak apa? Mengenal Allah, sebab Allah adalah, garis bawahi, Allah adalah kasih. Ayat yang berikutnya, boleh munculkan saudara. Di Imamat pasalnya yang ke-19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2, boleh munculkan. Yang sudah di sana bilang, puji Tuhan. 3 ya. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel. Dan apa? Katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu apa? Sebab aku Tuhan Allahmu apa? Sekali lagi, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu apa? Bahkan di ayat yang terakhir, di 1 Petrus 1 ayat 16 katakan apa? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab. Jadi gini saudara, bicara tentang kasih, bicara tentang cinta yang sejati, kita harus garis bawahi bahwa yang paling utama, bahwa Allah adalah kasih. Jadi Allah dan kasih adalah sebuah kesatuan saudara, yang tak bisa dipisahkan. Nah artinya begini saudara, ketika bicara tentang kasih yang benar-benar Alkitabiah, yang cinta sejati itu saudara, artinya sangat erat kaitannya dengan sifat Allah yang kudus. Gambarnya boleh munculkan. Saya tadi sedikit gambar buat saudara, coba gambarnya boleh munculkan. Jadi gini saudara, Allah itu kasih, God is love. Tapi saya mau bilang saudara, ingat baik, sifat Allah adalah kudus. Jadi ketika bicara tentang cinta yang sejati, haruslah dalam holiness, dalam kekudusan. Kita nggak bisa memisahkan cinta yang sejati itu dari kekudusan yang merupakan sifat Allah, karena Allah adalah kasih saudara. Nah banyak orang hari-hari saudara mulai punya paradigma yang salah dengan memisahkan cinta dari kekudusan. Saya mau bilang saudara, ketika kau memisahkan cinta dari kekudusan, kau sementara memisahkan cinta dari hakikatnya, yaitu Allah yang kudus di dalamnya. Banyak orang, mohon maaf, mulai, apalagi anak muda hari-hari saudara, mulai mengekspresikan yang katanya cinta sejati dengan cara yang keliru. Mengekspresikan yang katanya cinta sejati dengan cara yang tidak kudus di dalamnya. Akhirnya saya mau bilang, itu bukanlah cinta sejati. Itu nafsu namanya. Bukan cuma anak muda, orang tua juga begitu. Ada orang tua yang udah menikah, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Bilang, oh Pak Pendeta memang saya sudah punya istri. Tapi ketika saya lihat si cabai-cabean itu Pak Pendeta. Bahasa Inggris. Ketika saya lihat si cili-cilian itu. Hatiku bergelora, apakah ini cinta? Pak, itu bukan cinta, gatel Pak. Ya dong. Iya kan? Karena kalau bicara cinta yang sejati adalah cinta yang ada dalam kekudusan. Kalau punya istri terus gatelin cabai-cabian yang lain, itu bukan cinta, itu gatel. Iya. Jangan dipisahkan. Sekalipun mungkin, apalagi anak muda nih kan. Sayang, this is Valentine's Day. Kalau kamu memang cinta aku, buktikan dong. Ayo. Aku masih sekolah sayang. Kan libur. Oh iya, tak ada hubungannya. Saya mau bilang saudara, saya selalu ingetin ya wanita-wanita ya. Kalau mulai begitu, bawa nyurapan. Ini gereja diurapin Tuhan, bawa nyurap. Tapi tergantung dengan tingkat kegatelan pacarmu. Kalau dia masih normal, level gatalnya, bawa kecil, urapi. Kalau agak sedikit, menengah. Kalau ada roro biawak campur buaya. Dalam nama Yesus. Kalau perlu cari agak beling-beling dikit. Nggak apa-apa. Lebih baik tubuh binasa daripada roh binasa. Kalau perlu baptis lagi 2 jam.
Saya mau bilang hati-hati saudara. Ya udah dewasa semua, yang gak ada anak sekolah minggu kan aman. Tadi saya tersiksa mau khotbah, ada anak sekolah minggu. Saya mau bilang, oh ada satu. Gak apa-apa, sudah dewasa. Hubungan itu, hubungan suami istri itu, Tuhan anugerahkan, saya mau bilang itu sesuatu yang indah. Tuhan anugerahkan itu, kenapa? Adalah untuk mencapai tujuan rancangan damai sejahteranya dalam kehidupan manusia. Untuk apa? Beranak cucu dan penuhilah bumi. Pura-pura gak dengar. Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Ya kan? Itu sebenarnya Tuhan ciptakan sesuatu yang indah. Tapi selama dilakukannya ada dalam tempat yang benar, yaitu dalam kekudusannya Tuhan. Nah, iblis berusaha membuat saudara dan saya untuk melakukan apa yang baik itu di luar pada tempatnya, yang akhirnya sesuatu yang baik ketika dilakukan di luar tempatnya akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Analogi sebelum saya tutup khotbah, tim saya boleh bantu, yuk. Ini saya niat sekali ini buat saudara. Terima kasih. Api itu baik, tidak? Baik tidak api? Ada yang baik, ada yang tidak. Jawaban yang paling benar adalah tergantung. Api itu bisa baik, bisa tidak. Contohnya nih, saya mau bikin api di sini. Tunggu, saya agak kepahitan sama Shopee. Mohon maaf ya buat yang kerja di Shopee ya, mohon maaf. Yang di rumah juga mohon maaf. Soalnya kan kadang-kadang saya penyembahan pakai YouTube. Lagi penyembahan, ku pandang Shopee. Jadi kadang hadirat Tuhan, malaikat orang mau datang, ku pandang Shopee, balik lagi dia. Tapi tenang, buat Shopee saya sudah melepaskan ke pengampunan. Udah, kita tutup saja. Saya tidak disponsori. Shopee kalau mau endorse silakan. Api ini sesuatu yang baik jika di tempat yang benar. Tapi kalau misalnya saya nyalakan di sini, bawanya karpet, bawa kayu lagi. Tak bakar semua ini. Nanti saya dapat telepon, ya Marcel kenapa you bakar gereja? Oh Tuhan, tolak Tuhan, tolak. Masa depan saya masih panjang Tuhan. Tolong Tuhan, ini cuma contoh. Ya, kalau saya bakar semua. Saya mau bilang, sama seperti yang tadi. Itu sesuatu yang baik yang Tuhan ciptakan selama dalam tempat yang benar. Tapi kalau kita termakan kebohongan iblis, akhirnya apa? Kita lakukan di luar tempat yang benar. Saya mau bilang sama seperti api ini, bisa membakar, menghancurkan kehidupanmu. Saya mau bilang saudara, hari-hari ini saudara nggak bisa main-main. Aduh, yang namanya iblis tuh kerja makin hari makin ekstra saudara. Yang namanya iblis itu bekerja makin hari makin luar biasa. Siapapun, nggak peduli perempuan, laki-laki, punya kesempatan yang sama untuk jatuh dalam dosa kalau nggak hati-hati saudara. Mau laki-laki mau perempuan punya tingkat godaan yang bisa sama diberikan oleh iblis saudara. Itu kenapa hati-hati. Gak usah jauh-jauh yang udah menikah. Aduh, pelakor di mana-mana. Isnor di mana-mana. Perebut istri orang, pebinor, perebut bini orang boleh. Di mana-mana. Di gereja ada pelakor nggak? Hah? Kok langsung ada? Aduh, ketahuan gue. Nggak apa-apa, yang pelakor boleh angkat tangan dia. Ada. Bahkan saya kan main TikTok, saya lihat, oh Tuhan, masih anak belasan tahun udah jadi pelakor. Saya lihat, Tuhan, mana orang Manado lagi Tuhan. Tapi puji Tuhan saya orang Korea Utara. Saya mau bilang saudara, nggak bisa main-main lagi saudara.
Iblis harian saudara berjuang kerja keras untuk jatuhin saudara. Karena udah mau akhir zaman saudara. Kalau bahasanya Bapak Gembala Sidang tuh udah deket banget gitu saudara. Itu kenapa ayo berjuang, jaga hidupmu. Anak muda berjuang, jaga hidupmu. Yang udah menikah, berjuang, jaga hidupmu. Terutama bapak-bapak. Kenapa saya concern sama bapak-bapak? Saya mau bilang, Pak, karena bicara bapak-bapak, Pak, kau adalah imam dalam rumah tangga, Pak. Berkat anakmu, berkat istrimu tergantung dari bagaimana kehidupanmu, Pak. Kalau kau hidupmu nggak benar, yang terima dampak negatifnya bukan cuma dirimu, tapi istrimu, juga anak-anakmu, Pak. Ibu-ibu kalau hidup nggak benar, bukan cuma kau yang terima dampak negatifnya, anak-anakmu juga terima, Bu. Itu kenapa? Ayo, sungguh-sungguh jaga hidup benar. Bapak Gembala Sidang selalu bilang, ayo berjuang jaga hidup. Karena kabar baiknya ketika kau sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan cuma hanya kau diberkati, tapi janji Tuhan, anak cucumu diberkati Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, cinta sejati adalah cinta dalam kekudusan. Bilang sama yang ngomong, ayo berjuang jaga kekudusan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.